Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman saya mengikuti nakes dan tenaga kesehatan teladan. Jadi kemarin setelah reakreditasi puskesmas itu sekitar akhir September sampai dengan pertengahan Oktober, saya diminta ditunjuk untuk mengikuti nakes dan ini. Awalnya jujur saya agak menolak untuk mengikuti nakesdan ini karena kan itu pas sekali setelah akreditasi dan saya itu perlu waktu, perlu istirahat sebentar untuk mengistirahatkan otak saya yang sudah bekerja keras dan juga fisik saya yang sudah agak capek setelah akreditasi puskesmas ini. Tapi ya karena beberapa alasan lain akhirnya saya mengikuti nakesdan ini, dan alasan yang mungkin bisa saya sampaikan adalah karena teman saya itu bilang, Mbak, hadiahnya katanya umroh loh, ikut aja Mbak, coba aja gitu. Dan jujur setelah mendengar hadiahnya itu umroh, saya agak tergiur juga sih kalau memang benar-benar hadiahnya seperti itu. Tapi ya saya juga berpikir, masa sih hadiahnya umroh, padahal ini kan baru tingkat kabupaten ya, bisa dibilang ini ya masih skalanya belum besar begitu, apa iya hadiahnya sebesar itu gitu. Tapi saya jadi mikir, kenapa nggak dicoba aja dulu, siapa tahu memang ini sudah jalannya saya dan waktunya saya untuk dipanggil Tuhan. Maksudnya bukan dipanggil untuk ke alam kubur ya, tapi dipanggil untuk datang mengikuti umroh, untuk datang menemui Ka'bah. Jadi ya udah saya coba aja, dan pengalaman yang cukup ya lumayan sih, karena dokumen-dokumen itu banyak yang harus dipersiapkan dan saya tuh nggak ada format contoh sama sekali apa aja dokumennya, kemudian seperti apa bentuknya, prosesnya bagaimana, itu saya nggak ada tutornya sama sekali. Dan jadi ini benar-benar kayak murni mencoba-coba aja gitu. Dan kemarin juga syarat pertama, kalian kalau mau ikut nakesdan itu kalian harus punya inovasi yang ya bisa diterapkan di puskesmas kalian dan mempengaruhi indikator kinerja program kalian. Itu sih kebetulan saya sebenarnya udah kayak merangkum ya apa aja yang diperluin, itu saya sambil baca, nggak apa-apa ya. Jadi dokumen yang harus teman-teman persiapkan selama mengikuti lomba ini itu ada 3 secara umum. Yang pertama itu instrumen penilaian, jadi ini nanti diisi oleh pihak puskesmas, nanti kita diisi nilainya berapa, kemudian dapat skornya berapa. Setelah itu kita harus mempersiapkan persyaratan umum, jadi ini bentuknya dokumen-dokumen ya dalam bentuk PDF, nanti diupload. Kemudian juga makalah inovasi, nah ini yang paling penting, makalah inovasi kalian harus ada. Kemudian juga mempersiapkan PowerPoint-nya. Dan jujur sih waktu itu aku agak kaget ketika diberitahukan untuk segera mengupload berkas-berkas ke link yang sudah disediakan, karena ya dokumennya itu belum siap, berkasnya juga belum siap gitu. Alhasil saya ya dibantu oleh pihak TU, pihak ya perencanaan puskesmas untuk menyiapkan dokumen-dokumen paling tidak di bagian persyaratan umumnya aja. Itu jadi ada pertama tadi kan ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu isinya dokumen-dokumen semacam UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan UKP, upaya kesehatan perseorangan. Kalau kalian sudah pernah mengikuti akreditasi pasti kalian tahu lah dokumennya seperti apa. Dan mungkin saya nanti mau berbagi cerita sama kalian tentang reakreditasi puskesmas ini yang kedua kalinya ke kalian, bagaimana konsepnya, bagaimana prosesnya, nanti saya ceritakannya di lain waktu. Sekarang kita fokus ke nakesdan. Dan kemarin berbicara tentang UKM dan UKP itu yang dinilai adalah apakah ada dokumen perencanaan ya, RUK ada atau enggak, RPK ada atau enggak, kemudian ada pencatatan atau tidak, pencatatan pelaporan, misalkan laporan bulanan, kemudian ada evaluasi atau tidak, jadi PDCA-nya ada atau tidak begitu dari program kalian. Kemudian juga kemarin itu ada tentang tenaga kesehatan berakhlak. Kalau zaman saya dulu ya itu nilai-nilai dasar PNS itu kan aneka. Nah sekarang itu sudah diganti menjadi
tenaga kesehatan berakhlak. Akhlak itu hanya akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi beda sekali dengan dulu ya, sekarang itu udah ganti. Ya kalian tahu lah, nilai-nilai dasar PNS mungkin perlu diperbarui, jadi regulasi kebijakan pun diganti lagi. Kemudian juga kemarin ada tentang penilaian tenaga kesehatan yang profesional. Jadi dilihat dari keikutsertaan kita di seminar-seminar itu dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Kemudian juga ditanyakan mengenai keterlibatan kita dalam organisasi profesi. Kalau kita sebagai seorang sanitarian kan organisasi profesi kita Hakli. Jadi bisa dibuktikan dengan kartu tanda anggota ataupun dokumentasi foto-foto kita mengikuti rapat Hakli itu. Dan beruntungnya di sini kan walaupun kita itu Hakli sebagai anggota saja, tapi itu tidak mempengaruhi penilaian teman-teman. Yang terpenting kita ya ikut berproses, ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Hakli itu. Kemudian yang kedua tadi tentang berkas persyaratan umum. Jadi di sini kita harus menyiapkan dokumen pendukung. Misal kemarin itu tentang SK pengangkatan sebagai ASN, lalu ada ijazah pendidikan terakhir. Jadi kalau saya kan dulu lulusan D3 ya, jadi harus menyiapkan ijazah D3. Kemudian ada tentang surat pernyataan bahwa kita itu tidak melakukan tindakan kriminal. Kemudian ada surat bahwa kita itu tidak merokok, surat keterangan sehat jasmani rohani. Kemudian ada penilaian kinerja minimal bernilai baik itu 2 tahun. Dan ini ada surat keterangan pengalaman kerja pada Fasiankes pengusul paling sedikit 2 tahun. Jadi kemungkinan yang bisa mengikuti ini minimal 2 tahun sudah bekerja kali ya, mungkin ya. Kemudian surat pernyataan dari pimpinan Fasiankes kalau kita itu tidak atau belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan nakes tingkat nasional. Kalau ini kan baru kabupaten ya. Itu kemudian ada STR, ada surat izin praktek. Kalau kita sanitarian ya surat izin kerja tenaga sanitarian yang disiapkan SIKTS. Kalian tanyakan, kalau belum punya tanyakan ke tim atau pengurus Hakli kabupaten kalian bagaimana untuk mengurus SIKTS ini. Itu 2 poin ya. Yang pertama itu penilaian tingkat puskesmas, kemudian yang kedua itu persyaratan umum, yang ketiga ini adalah makalah inovasi. Ini benar-benar penting sekali teman-teman, karena nanti setelah proses upload berkas-berkas ini kita kan akan melakukan presentasi. Nah, presentasi kita paparkan PowerPoint kita tentang inovasi kita, dan di situ antara PowerPoint dengan makalah itu sebaiknya sesuai gitu. Jadi memang kekurangan saya adalah bisa dibilang PowerPoint saya itu lebih lengkap dibandingkan makalah saya. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya berproses ya nggak apa-apa. Ini latihan, ini kan pengalaman. Jadi kalau di makalah inovasi yang dinilai itu pertama teknis penulisan makalah maksudnya. Jadi di sini dilihat tata naskah makalah, bagaimana latar belakangnya, kemudian masalahnya itu apa aja, kemudian tujuannya bagaimana, sampai dengan kesimpulan dan saran. Jadi teman-teman perhatikan tata naskahnya itu bagaimana, dikasih nomor halaman makalah juga jangan lupa, ada referensinya jangan lupa gitu. Kemudian dijilid ya, waktu itu dijilid terus dibawa pada saat nanti kita presentasi. Jadi kalau saya kemarin bocoran ya, referensi itu kan saya taruh di bab 1, padahal kita tahu lah ya, yang namanya referensi itu kan pasti biasanya di bagian belakang, bisa dibilang kayak daftar pustaka kita gitu kalau bikin suatu makalah. Nah, ini referensi saya taruh depan, jadi memang itu kekurangan saya. Kemudian juga ada unsur kebaruan, artinya itu orisinil punya kalian ya, bukan apa sih nyontek-nyontek dari tempat lain. Sebenarnya kita bisa sih, yang namanya inovasi kan tentu mengadopsi, tapi ya ada sesuatu yang baru dari inovasi kalian. Dan beruntungnya tempat saya ada sih, itu baru menurut saya. Kemudian ada dari unsur efektivitas, jadi ada manfaat untuk usernya, untuk pengguna program ini. Kemudian ada unsur transferabilitas, artinya ini bisa dicontoh, bisa diadopsi, dan bisa diterapkan di Fasiankes yang lain. Kemudian ada
kaitannya dengan transformasi kesehatan. Nah, transformasi kesehatan sekarang itu kan ada 6 kalau nggak salah. Jadi teman-teman 6 atau berapa, kalau saya salah saya minta maaf. Teman-teman bisa lihat di internet macam-macam transformasi kesehatan itu apa. Nah, kebetulan kalau punya saya inovasinya itu berkaitan dengan pilar layanan primer. Karena kan saya seorang kesehatan lingkungan, jadi itu mendukung untuk peningkatan kader, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan juga peningkatan dari pelayanan primer gitu kan. Kemudian inovasi ini diwujudkan tanpa biaya dan berdasarkan pemberdayaan masyarakat kayak tadi. Kemudian jangan lupa harus berpengaruh pada indikator kinerja program kalian. Jadi jangan karena kita bikin program itu menurut kita menarik, menurut kita unik, terus kita ya bikin, padahal itu nggak sesuai sama indikator kinerja kita, itu nggak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang ada di wilayah kerja kita gitu. Jadi jangan asal bikin program ya, harus sesuai dengan ya dari SMD MMD lah. Kemudian jangan lupa kemarin ini saya diberikan masukan, saran bahwa kalau bisa dilengkapi dengan dokumentasi, bisa berupa video. Sebenarnya dokumentasi menurut saya udah cukup di PowerPoint yang saya tampilkan waktu itu, tapi dari pihak juri mereka ingin mengetahui secara lengkap bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir, itu bisa berupa video. Dan waktu itu karena mepet waktunya ya, saya belum sempat bikin videonya karena bikin PowerPoint-nya saja itu mendadak loh, 2 hari sebelum presentasi makalah kita, presentasi inovasi kita. Jadi 2 hari sebelum presentasi itu kan kita diundang di Zoom dulu waktu itu, kemudian disampaikan jadwal kamu presentasinya kapan, hari apa, jam berapa. Dan yang membuat saya kaget adalah saya itu kan seorang sanitarian ya, yang mengikuti nakes dan ini tenaga kesehatan teladan itu hanya 1 gitu. Nah, saya kira karena saya sendiri yang ikut, otomatis itu akan mempermudah saya untuk menang gitu. Ternyata enggak, karena sekarang itu saingannya bukan sanitarian dengan sanitarian lain, enggak kayak gitu. Sekarang itu saingannya antar profesi. Jadi kita bisa bersaing dengan nutrisionis misalnya, bisa bersaing dengan apoteker, bisa bersaing dengan promosi kesehatan, dan bahkan kita juga bersaing dengan dokter umum ataupun dokter gigi. Dan lingkupnya itu bukan hanya puskesmas saja teman-teman, tapi kita 1 kabupaten waktu itu. Jadi saingannya ya dengan orang rumah sakit itu bisa, dengan dokter dari rumah sakit, dengan dokter dari ya puskesmas juga ada. Dan kebetulan waktu kemarin itu yang ikut malahan kebanyakan rumah sakit bukan puskesmas, saya nggak tahu kenapa. Dan waktu pengalaman kemarin yang sebagai peserta nakes dan ini ada 27 orang dan 26 orang, dan saya dapat nomor 7 ya. Dan yang dikasih hadiah nggak tahu itu dari ranking 1 sampai ranking 6, dan saya ranking 7, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, kita syukuri aja. Yang namanya pengalaman, saya juga kemarin tidak ada target sama sekali ya mau menang, hanya coba-coba aja, hanya pengalaman, dan alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman itu. Nah setelah kan pengumuman ranking 1 sampai ranking 6 itu waktu itu di HKN, Hari Kesehatan Nasional. Dan menurut saya kemungkinan kenapa mereka mengadakan ini tingkat kabupaten karena untuk menyambut HKN itu. Dan juga setelah itu kita diundang lagi, diberikan surat lagi untuk mengikuti apel di Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai apresiasi dari kabupaten karena kita ikut nakes dan ini. Yaitu jadi kemarin itu kami dapat plakat sama piagam penghargaan. Saya kira piagamnya bisa ada JPL-nya atau apa, ternyata tidak, tapi ya udah nggak apa-apa. Kemudian ada plakatnya sebagai peserta ya. Ini sebenarnya saya udah nyiapin plakatnya teman-teman. Ini plakatnya, dan plakatnya itu belum saya buka karena memang mau saya buka sekarang gitu. Waktu ngerekam video ini unboxing lah ya istilahnya, tapi sayang 1000 sayang ini sudah patah teman-teman nih, ini udah patah. Harusnya kan ini bisa berdiri, tapi
karena ini tadi kesandung belum di unboxing udah patah duluan. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba buka aja sekarang. Udah terbuka. Nih, patah teman-teman. Patah kan? Sama ini. Harusnya kan posisinya dia bisa berdiri ya, begini. Berdiri kan. Tapi nggak bisa karena patah. Tapi udah nggak apa-apa. Ya pengalaman ya, dapat lekat ini yang nggak bisa dipajang. Mungkin nanti saya mencari lem supaya bisa ditempelin lagi. Dan ada piagam penghargaan, tapi piagamnya sudah saya simpan sepertinya apa di mana ya? Aduh, saya lupa ditaruh di mana ya. Aduh, mungkin di lemari sepertinya ya. Besok saya cari lagi. Itu sih dari nakes dan kemarin ketika ketika saya pulang nggak usah diceritain, nggak usah diceritain. Pokoknya itu teman-teman. Jadi mungkin pesan saya untuk kita semua dari mengikuti nakes dan ini, bahwa setiap manusia itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alangkah baiknya kita jangan meremehkan orang lain yang mempunyai kekurangan itu. Kita itu dari diri sendiri harus mencintai kekurangan kita dan harus mencari tahu apa kelebihan kita gitu, supaya bisa membantu sesama dalam pemanfaatan kelebihan kita. Apaan sih? Pokoknya ya teman-teman, pesan saya sekarang itu setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jika kita melihat seseorang dengan kekurangan, jangan langsung menghakimi dia, jangan langsung meremehkan dia, jangan sepelekan dia, karena pasti Tuhan menciptakan hamba-hambanya ya sudah sesuai gitu, sudah sesuai porsinya masing-masing gitu. Jadi semangat untuk kita semua, semangat beraktivitas, selalu berupaya untuk berupaya untuk meningkatkan keahlian kita lah istilahnya. Dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.